Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Tidak berbilang dia. Kalau sudah kau bertuhan pada Allah, jangan lagi minta ke pokok kayu. Ini ada orang minta pokok kayu, diletakkan di bawah pohon kayu, ada nanas, ada apel, ada apam, ada bolu, ada rokok 3 batang. Sajen. Dalam Islam tidak. Kenapa orang nenek moyang kita dulu meletak sajen di bawah pokok kayu? Karena di bawah pohon kayu yang rindang itu ada jin penunggu. Maka minta kepada jin, hai jin penunggu pokok kayu ini, tolonglah kau berikan kami berkah. Ini kami kasih sebagai ungkapan sajen. Deal or no deal? Ya, setuju kata dia. Setelah Islam datang, kita tidak lagi menembah jin. Surat Al-Jin juz 29. Jin masuk Islam. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Quran dan kami masuk Islam. Nanti ibu bapak kalau pergi umrah, keluar dari Bukit Marwah, jalan aja terus ke arah Ma'la, pemakaman Ma'la, ada masjid sebelah kiri namanya Masjid Jin. Sebelah kiri. Salatlah di situ. Tapi jangan minta jin. Ada juga orang sholat situ minta, hai jin, ikutlah sama aku ke Indonesia. Jangan. Jin sana tidak mau masuk kemari. Karena payah ngurus visa, kata dia. Saya sholat di masjid jin itu. Sebelum ziarah ke Ma'la, saya sholat, saya lihat di kubah di atas, ada mereka tulis surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi amanna. Jadi rupanya ada jin yang dengarkan Nabi baca Quran. Pas Nabi baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata jin? Kami dengarkan bacaan Quran Muhammad. Qur'anan ajaba. Quran yang amat sangat menakjubkan. Jadi kalau ada qari baca Quran, tiba-tiba ada orang tertidur, itu lebih parah daripada jin. Jin terpukau mendengarkan bacaan Quran. Jadi kalau ada sebelum sholat, ada jamaah menghidupkan suara ngaji di masjid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Datang orang yang sekitar masjid bawa golok. Matikan. Jangan marah, senyum aja karena dia sedang dikuasai jin kafir. Karena kalau jin Islam pasti tidak akan terganggu. Ustadz ini ngomongnya, saya nggak ada ngomong ngawur. Buka surat Al-Jin juz 29. Anak SMP diganggu jin. Anak SMA diganggu jin. Kenapa? Karena tidak membaca Quran. Yang kedua, celana jin itu dipakainya. Itulah mengapa jin itu marah. Kuatkan tauhid pada Allah. Dulu orang kalau mau nempati rumah baru dipotong ayam, darahnya diserak-serakkan. Kenapa? Karena jin makan darah. Darah sama tulang. Makanya tidak boleh istinja pakai tulang. Istinja itu, maaf, kalau tidak ada air, cebok pakai batu. Kalau tidak ada batu, tulang. Diambilnya tulang, disapukannya. Waktu itu tisu belum ada. Tidak boleh, karena tulang itu makanan jin. Makanya kalau habis makan sup tulang malam-malam, segera buang ke tong sampah di luar. Jangan diletak di dapur. Nah itu mengundang jin-jin datang ke dalam rumah. Makanya di rumah itu bacakanlah ayat kursi. Tadi malam kami habis makan malam di rumah dinas Pak Bupati membacakan Qul huwallah, Qul bil falaq, wa bin nas, Al-Fatihah, awal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat. Mengusir jin hantu setan. Kalau kita pergi keluar kota tinggal di hotel, itu juga baca. Karena di hotel itu banyak juga jin-jin kafir yang ikut dengan orang yang tinggal di hotel. Karena hotel itu kan isinya macam-macam. Ada macam-macam lah pokoknya.
Saya senang ceramah di Waikanan, tidak ditempatkan di hotel, tapi ditempatkan di mes, di perumahan. Kalau di hotel itu serba salah. Kita udah pakai sarung, pakai baju koko, pakai sorban. Begitu naik ke lift, jumpa dengan jin yang pakaiannya tinggi 170, pakaiannya 100 cm. Ditarik ke atas, terbuka ke bawah. Ditarik ke bawah, terbuka atas. Paksa kita baca ayat kursi banyak-banyak. Tapi di Waikanan, Masya Allah, tenang, tak ada rusak mata, adem ayam, ibu-ibunya pun sopan-sopan. Ibu-ibu tadi pas saya lewat tenang aja. Di tempat lain, begitu saya lewat, Ustaz! Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak ibu-ibu kerasukan jin. Tauhidnya betul. Antu'mina billah, beriman kepada Allah. Wa malaikati. Yang datang salat subuh ini malaikat-malaikat. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat. Kiraman katibin. Kiraman, mulia. Katibin, mencatat. Semua langkah bapak, kaki, ibu tadi dicatat malaikat. Kami enggak datang jalan kaki, Pak Ustadz. Naik mobil, yang naik mobil dicatat. Saya enggak naik mobil, Pak Ustadz. Naik motor, yang naik motor dicatat. Saya enggak naik motor, Pak Ustadz. Numpang sama teman, sama dicatat. Jangan takut. Sekecil apa amal kita dicatat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Al-Quran. Quran ini dibaca. Sekarang banyak orang Quran sebagai hiasan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebagai alat kitab suci Al-Quran enggak pernah dibaca sampai mati, itu naik. Quran tidak pernah dibaca. Hanya sebagai hiasan. Jangan. Baca Quran. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Yang punya rumah besar akan hancur, kiamat akan tiba. Yang punya masjid megah mewah akan hancur, kiamat akan tiba. Idzas samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan akan naik ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur akan bangkit. Perhatikan pakaian. Abdul Somad sekarang pakai koko, koko akan tinggal. Pakai peci, peci tinggal. Sorban, tinggal. Kain, tinggal. Yang dibawa apa? Yang dibawa kain tidak berjahit, disobek. Kain dibeli, disobek. Bukan digunting, disobek. Krak. Letakkan di lantai, kita diletakkan di atas, digulung. Macam dodol. Itu yang akan membawa. Siapa yang tadi digedor pintunya 3 kali nggak buka? Pak, Bu, tidak terbuka. Dirasa kening, sudah dingin macam es batu. Kita masih panas lagi. Kalau jantung berhenti berdetak, darah berhenti mengalir, darah membeku sejuk macam es batu. Dirasa di leher, tak lagi ada nafas. Tak lagi detak nadi. Tak nafas. Panggil dokter puskesmas. Gimana dokter? Sebentar ya, saya cek dulu. Jantungnya tak ada. Jadi gimana dok? Bungkus. Mati udah. Bungkus kata dia. Tinggal. Lemari besar tinggal. Mukena 7 biji. Ada perempuan zaman sekarang mukenanya 7. Setiap hari.